Sobat SP, hari ini kita akan bahas di manakah kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita. Ketika kita lulus dari suatu universitas, kita sering bertanya, mau bekerja di mana atau mau karir di mana. Ada beberapa alternatif tempat bekerja. Apakah kita bekerja di swasta, swasta asing atau swasta nasional, ASN, di BUMN atau BUMD, di lembaga sosial, LSM, ataupun melanjutkan pendidikan lagi untuk bisa berkarya di TNI maupun di Polri. Bagaimana dapat diterima di perusahaan, instansi, ataupun lembaga tersebut? Tes apa yang biasanya diberikan? Bagaimana karier kita ke depan? Apa kelebihan dan kekurangan bekerja di instansi, lembaga, atau perusahaan tersebut? Dan bagaimana cara mengenali di manakah kita paling cocok untuk bekerja? Mau tahu jawabnya? Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Pada umumnya, orang bekerja itu untuk mendapatkan penghasilan, membina karier, untuk mendapatkan status sosial, untuk mendapatkan relasi, dan tujuan lainnya. Tadi saya sebutkan bahwa kita bisa bekerja di swasta, baik nasional maupun asing, di ASN, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN, BUMD, ataupun di tempat lainnya. Apa yang harus dipersiapkan agar kita bisa masuk pada perusahaan, lembaga, atau instansi tersebut? Untuk swasta nasional, biasanya ada seleksi administrasi, kemudian cukup wawancara. Tetapi ada beberapa yang mengharuskan untuk mengikuti psikotes. Untuk swasta asing, pertama seleksi administrasi, yang kedua biasanya ada psikotes, dan pastinya ada bahasa Inggris. Setelah itu baru wawancara. Untuk tes ASN, BUMN maupun BUMD, itu pada umumnya yang pertama seleksi administrasi, yang kedua ini tes kompetensi dasar, 3 tes kompetensi bidang, 4 bahasa Inggris, 5 medical check up, 6 mungkin FGD atau wawancara. Yang paling penting, kita tahu materi apa yang akan diteskan. Kita bisa memperoleh materi tersebut baik secara googling maupun di toko buku. Kita bisa mempelajari materi-materi tersebut dan bisa bertanya kepada mereka yang pernah ikut tes dan dinyatakan lulus. Bekerja di perusahaan asing, BUMN, BUMD, ataupun sebagai ASN, atau bekerja di suatu lembaga, pasti ada plus minusnya. Saya akan memberikan perbedaan yang signifikan bekerja di perusahaan, terutama perusahaan asing, BUMN, BUMD, dan sebagai ASN. Jika ditinjau dari intensitas kerja, work-life balance, karier jangka panjang, tingkat stres, stabilitas perusahaan atau lembaga, dan yang paling penting, penghasilan. Yang pertama, dari intensitas kerja, swasta asing itu tinggi, BUMN, BUMD sedang, ASN rendah. Yang kedua, dari work-life balance, swasta asing itu rendah, BUMN, BUMD itu sedang, ASN tinggi. Ketiga, dari stabilitas perusahaan atau instansi. Swasta asing pastinya kurang stabil, BUMN, BUMD itu stabil, ASN stabil. Yang keempat, karier jangka panjang. Di swasta asing tidak menentu, di BUMN, BUMD meningkat, ASN pun juga meningkat. Yang kelima, tingkat stres. Bekerja di swasta asing itu tingkat stresnya tinggi. BUMN, BUMD itu rendah sampai sedang. ASN itu tingkat stresnya rendah. Nah, sekarang dari segi penghasilan. Pastinya, untuk penghasilan, di swasta asing itu mendapatkan penghasilan yang tinggi, bahkan sangat tinggi.
BUMN, BUMD itu dari sedang sampai tinggi. Sedangkan pendapatan atau penghasilan ASN itu sedang. Nah, inilah tadi plus minusnya apabila kita bekerja di swasta asing, BUMN, BUMD, ataupun sebagai ASN. Untuk tes TNI dan Polri itu hampir sama dengan tes ASN ataupun BUMN, BUMD. Namun di sini ada tambahan, yaitu tes kesamaptaan jasmani seperti lari, sit up, push up, tes antropometri, yaitu pengukuran proporsi tubuh. Bagaimana kita tahu kita berkarya di mana yang paling cocok? Tentu yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang pertama kita harus tahu apa minat kita atau sering disebut dengan passion kita itu di mana. Yang kedua, apa bakat kita, keterampilan kita. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai kehidupan kita. Misalnya, kita mengutamakan work-life balance. Tentunya kita bekerja yang di mana work-life balance itu bisa kita laksanakan. Jadi kita bisa bekerja di swasta nasional, di BUMN, BUMD, atau sebagai ASN. Yang keempat, kita bisa minta umpan balik atau feedback dari orang lain. Yang kelima, kita juga bisa mencoba dengan melakukan magang terlebih dahulu. Realitanya, banyak juga para lulusan universitas yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, baik di perusahaan swasta, nasional, ataupun asing, BUMN, BUMD, ASN, maupun sebagai TNI Polri. Nah, di sini kita harus melakukan evaluasi. Apa kekurangan kita? Tentu kita harus mempelajari soal-soal yang sudah ada, itu harus kita latih dengan sebaik-baiknya. Memang yang namanya sukses itu harus dengan usaha. Namun di sisi lain, banyak juga yang bisa diterima di perusahaan baik asing maupun nasional, diterima di BUMD, BUMN, ataupun diterima sebagai ASN. Biasanya mereka ini berasal dari perguruan tinggi yang berkualitas baik, juga memiliki kemampuan akademis yang baik, bahasa Inggris yang baik, memiliki sertifikasi keahlian, dan juga memiliki soft skill yang baik. Beruntunglah mereka yang mempunyai kemampuan seperti ini. Tapi apabila sudah mendapatkan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan passion, dengan keterampilannya, dengan nilai-nilai kehidupannya, maka jangan mudah untuk pindah atau menjadi kutu loncat. Yang dimaksud dengan kutu loncat di sini, yaitu mereka yang sering sekali pindah pekerjaan. Dari pengamatan saya, beberapa teman saya yang menjadi kutu loncat ini pada akhirnya juga nggak jadi apa-apa. Sementara teman saya yang konsisten berkarir di suatu tempat, ini jauh lebih sukses. Bagaimana dengan perpindahan pekerjaan? Nah, bagi mereka yang bekerja di swasta, baik nasional maupun asing, sering mendapatkan penawaran dari perusahaan lainnya, misalnya dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi, fasilitas lebih baik, karier yang juga meningkat. Apakah akan kita terima penawaran tersebut? Tentu kita juga harus melihat keberlangsungan atau survival dari perusahaan itu. Kalau itu perusahaan baru, tentunya itu juga mengandung risiko. Begitu juga kita juga memperhatikan bagaimana lingkungan kerjanya. Apakah lingkungan kerja yang nyaman atau tidak? Intinya, kita harus mencari informasi mengenai perusahaan baru tersebut, alias harus well-informed. Agar jangan sampai begitu kita masuk ke perusahaan tersebut, tidak kerasan atau tidak cocok dengan lingkungan, yang pada akhirnya kita keluar lagi. Tentunya ini akan mengganggu penghasilan kita. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah berkeluarga, harus lebih hati-hati di dalam menentukan apakah akan pindah atau tidak. Selain bekerja, ada beberapa lulusan dari universitas yang memutuskan untuk tidak bekerja tapi untuk berwira swasta. Biasanya mereka lulusan dari SBM ITB atau dari Prasetya Mulia. Bagi yang mempunyai jiwa wira swasta, bekerja sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Meskipun waktunya lebih panjang, tetapi untuk berwira swasta itu biasanya waktunya lebih fleksibel dan bisa diatur.
sehingga work-life balance itu bisa terjaga. Karena milik sendiri, maka kita bebas untuk menentukan pola manajemen sesuai dengan selera kita. Dan apabila sukses, kita mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa. Tapi kalau gagal, ya harus menanggung risiko sendiri. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan dengan cermat, terutama pada waktu penyusunan feasibility study-nya atau studi kelayakan. Harus mempertimbangkan SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Strength dan weaknesses itu dari internal kita sendiri. Bagaimana kemampuan pemasaran, produksi, keuangan, kemudian juga kepegawaian. Sementara opportunity dan threat biasanya dari luar. Jadi bagaimana mengenai pesaing-pesaing kita, apa lebihnya dan apa kurangnya dari kita. Di dalam usaha, kita harus unik. Misalnya kita ingin membuat kafe, tentu kita harus tahu pangsa pasarnya. Apakah generasi muda atau generasi tua? Kalau generasi muda, pasti kita akan menginginkan bangunan yang futuristik. Tapi kalau pangsa pasarnya generasi tua, pasti suka nongkrong di tempat yang pola etnik. Untuk jenis makanan, pastinya harus disesuaikan dengan pangsa pasarnya. Apakah itu generasi tua atau generasi muda? Tetapi, ada beberapa kafe yang bisa dua-duanya. Generasi tua itu biasanya makanannya sop buntut, rawon, nasi goreng, nasi timbel, nasi gudeg, dan sejenisnya. Sementara generasi muda itu makanannya steak, pasta-pasta, dan sejenisnya. Yang paling penting, sebuah kafe itu harus tempatnya nyaman, makanannya enak, layanannya bagus. Soal harga, kadang-kadang konsumen itu tidak memperhitungkan. Hidup itu pilihan, begitu juga dengan pekerjaan. Apakah akan bekerja sebagai pegawai perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya, atau akan berwira swasta, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan. Ada lagi yang berwira swasta setelah sekian tahun bekerja di suatu perusahaan. Setelah memahami seluk-beluk perusahaan tersebut, maka memutuskan untuk membuka sendiri perusahaan yang sejenis. Wira swasta yang seperti ini pada umumnya lebih sukses. Nah, itulah tadi pembahasan tentang meniti karier atau berwira swasta. Apabila Sobat SB mempunyai pengalaman dan pengamatan lainnya, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia, berbagi cerita. Sukses bahagia, kupas fakta dan logika. Sukses bahagia untuk kita semua. Sukses bahagia, berbagi cerita.